Shalom, ketemu lagi di Ruang Belajar Kristen Cerdas. Ada satu buku menarik ditulis oleh Robert Liardon. Di sini judulnya adalah Seri Pahlawan Iman. Bagaimana mereka sukses dan sebagian juga gagal. Ini menarik karena ini objektif melihat kehebatan keberhasilan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, tetapi juga bagaimana mereka jatuh, bahkan ada yang jatuh jadi pengajar sesat, ada yang jatuh mengalami kegagalan atau bahkan di dalam dosa. Nah, di sini banyak tokoh dibahas di buku-buku ini, karena ini di versi bahasa Indonesia ada 3 seri ya. Buku aslinya berjudul God's General, Robert Liardon. Nah, tokoh-tokoh besar yang ini dari kalangan Kristen karismatik ya, ada Smith Wigglesworth, Amy Semple McPherson, kemudian ada Catherine Coleman dan sebagainya. Ini memang luar biasa sekali. Mereka orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang bekerja melayani dengan kuasa Roh Kudus. Nah, salah satunya dibahas di sini adalah tokoh besar bernama William Branham. William Branham ini lahir 1909, kemudian meninggal 1965. Ya, beliau meninggal 1965, tetapi baru dikuburkan 3 bulan kemudian, yaitu 1966. Kenapa bisa begitu? Ini sesuatu yang menarik. Nah, di dalam sesi yang lalu, saya sudah membahas bagaimana William Branham ini seorang pengkhotbah besar yang diurapi Tuhan dan disertai dengan tanda-tanda ajaib. Tadi ya, William Branham itu disebut oleh Robert Liardon sebagai seorang dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang terkenal. Orang mati dibangkitkan pernah terjadi dalam pelayanan Branham. Orang lumpuh berjalan itu biasa. Bahkan ada orang buta tahun 1946, itu ada orang buta 20 tahun lamanya mengalami mujizat kesembuhan, bisa melihat lagi. Nah, bahkan ini foto yang saya sudah pernah lihatkan ya, ketika Branham difoto, ini ada sinar kemuliaan Tuhan di atas kepala Branham. Nah, kita bisa lihat pelayanan yang dahsyat dari seorang hamba Tuhan seperti ini. Yang terjadi adalah tentu pengikutnya banyak. Zaman sekarang followernya banyak, yang like banyak, yang subscribe banyak ini. Nah, itu rupanya jadi masalah ya. Dan di dalam sesi yang lalu saya sudah bahas bahwa Branham ini jatuh di dalam beberapa pengajaran yang sesat. Ya, seperti dia mengatakan bahwa perempuan itu adalah mengandung benih ular. Nah, itu kan itu kan sudah sangat parah sesatnya ya. Tetapi jemaat begitu fanatis, jemaat hanya mau mendengarkan khotbah dia dan tidak mau mendengarkan yang lain. Jadi sekalipun si Branham ini jatuh dalam pengajaran sesat pun, jemaat tetap fanatik dan mengkultuskannya, dan itulah sumber masalahnya. Nah, ketika pendeta hamba Tuhan yang memang diurapi Tuhan, tapi kemudian dikultuskan, begitu, kalau dihormati oke. Tapi ketika dikultuskan, kemudian fanatik, kemudian menganggap sebagai Tuhan, wakil Tuhan yang dahsyat, yang tidak tergantikan. Nah, ini akan menjadi sumber bahaya ya. Ini dua-duanya bisa sesat. Si pendetanya sesat, jemaatnya juga sesat. Nah, kesesatan ini bisa sangat fatal, bahkan ketika hamba Tuhan itu sudah dipanggil Tuhan. Nah, Branham itu mengalami kecelakaan maut yang akhirnya membuat beliau meninggal dunia. Tetapi masalahnya, karena fanatisme dan kultus jemaat kepada pendeta ini luar biasa. Jemaat tidak mau menguburkannya begitu saja. Jadi dia meninggal 1965, baru dikuburkan 1966. Peristiwanya ini dicatat oleh dalam buku Robert Liardon ini, saya catat ya. Jadi William Branham itu meninggal itu 24 Desember tahun 65. Catat itu ya. Branham meninggal itu 24 Desember tahun 65 karena kecelakaan. Jadi kecelakaan mobil ya. Kemudian memang ada upacara pemakaman, upacara ibadah tanggal 29 Desember tahun 65. Tetapi
tidak langsung dikuburkan. Tidak langsung dikuburkan. Kenapa? Karena jemaat percaya bahwa Branham akan bangkit lagi. Oke. Ya memang karena di dalam pelayanan si Branham itu, pelayanan William Branham ini pernah ada orang mati yang bangkit lagi. Bahkan orang mati itu sudah lansia, tapi dalam pelayanan Branham didoakan bangkit lagi. Artinya mujizat itu existing, pernah ada. Tetapi kemudian karena jemaat begitu fanatik kepada Branham, maka jemaat tidak mau menguburkan. Karena jemaat percaya bahwa Branham akan bangkit lagi. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Nah, tidak diceritakan bagaimana selama berbulan-bulan itu jasad dari Branham ini apakah diawetkan atau seperti apa, tidak tahu. Tapi yang jelas tidak langsung dikuburkan karena jemaat begitu fanatik dan memujanya, karena jemaat percaya bahwa dia akan bangkit. Nah, akhirnya setelah ditunggu 2-3 bulan tidak juga bangkit, akhirnya jemaat dengan sedih, dengan berat hati akhirnya menguburkan William Branham pada, bayangkan, 11 April tahun 66. Ingat, beliau meninggal 24 Desember 65 dan baru dikuburkan 11 April 66. Ya, inilah fakta sejarah di dalam pelayanan Kristen karismatik yang seperti ini menurut tim Kristen cerdas ini konyol, ini bodoh, dan ini pembodohan. Dan ini jelas tidak alkitabiah. Oke, iman itu iman bahwa karena Yesus pun memberi perintah kepada murid-murid, beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, bahkan bangkitkan orang mati. Ya, kita harus percaya bahwa di dalam pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan ini, misalnya di dalam pelayanan Smith Wigglesworth, itu lebih dari 1 orang, bahkan ada yang mencatat beberapa orang mati dibangkitkan di dalam pelayanan Smith Wigglesworth. Artinya mujizat itu masih ada. Mujizat yang ajaib itu masih ada. Tetapi kemudian ketika jadi mujizat itu kan Tuhan mengerjakan mujizat itu pasti dengan maksud. Nah, ketika maksudnya itu adalah tidak benar, yaitu kultus atau pemujaan kepada hamba Tuhan. Nah, ini dari motifnya saja sudah tidak benar. Makanya saya percaya juga Tuhan tidak mengizinkan mujizat itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa kadang-kadang problem yang menjadi problem terbesar dalam kekristenan karismatik itu adalah kultus kepada hamba Tuhan. Pemujaan yang berlebihan, fanatisme kepada hamba Tuhan. Yang itu tanpa sadar hamba Tuhan bersangkutan juga menjadi mau dipuja, mau mengizinkan, membiarkan terjadinya pemujaan itu. Karena memang secara politik pelayanan itu menguntungkan. Jemaat mudah diatur, jemaat mudah diambil uangnya, jemaat mudah disetir. Tapi itu akhirnya apa? Baik hamba Tuhannya, pendetanya, maupun jemaatnya, dua-duanya jatuh dalam kesesatan. Dan sejarah mencatat kesesatan yang luar biasa ini. Saya tidak menyinggung apa yang terjadi di tempat lain, tetapi ini pernah terjadi dalam kehidupan jemaat William Branham. Nah, kalau yang begini ini maaf, ini namanya tidak cerdas.